Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan, dan kepadanya kami akan kembali. Itu filosof seseorang apabila bangun dari tidurnya, baik ketika tidur malam maupun tidur siang. Tapi jangan sampai kita tidur habis subuh. Itu dimakruhkan dalam Islam. Tidur habis asar itu kurang baik. Tidur yang sempurna itu adalah qailulah, yaitu tidur di kala siang, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, wa inna hadha siratin mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subulah fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus, kata Allah, ikuti jalanku ini, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, nanti akan memisahkan kamu dari jalan yang lurus. Begitu aku wasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Ingat, jalan yang lurus itu adalah jalan Allah, dan jalan Allah itu cuma satu. Sementara jalan yang bersimpang siur ini adalah jalan-jalan setan. Maka terus terang saja, kebanyakan manusia itu ternyata mengikuti jalan-jalan setan. Terbukti mereka banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan kemungkaran, penyimpangan. Karena itu Allah memanggil kita orang-orang beriman agar menetapi jalan yang lurus ini. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Jangan sepotong-sepotong. Kadang sebagian pakaiannya pakaian Islam, tapi rumah tangganya ala orang kafir. Sebagian mereka sudah mengucapkan kalimat syahadat, tapi ternyata mereka masih terpengaruh, bahkan terkontaminasi melakukan adat-adat sebagaimana yang kita lihat banyak di masyarakat. Maka Allah mengatakan, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan, sebab setan merupakan musuh yang paling nyata. Walaupun tidak kelihatan oleh mata zahir kita, tapi di setan itu ada hembusannya, ada bisikannya, dan setan itu melihat kita loh, sementara kita tidak melihat setan. Kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah, maka manusia dikhawatirkan selalu mengikuti langkah-langkah setan. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana tema yang kami sampaikan, apa temanya? Sudah saya sampaikan. Kenapa? Apa temanya? Iya, waktu itu lebih berharga daripada emas.
Kenapa? Emas ini kan paling mahal, apalagi sekarang sudah mencapai 2 juta per gram atau mungkin bisa lebih. Tapi kenapa lebih mahal waktu? Karena waktu yang Allah berikan kepada kita ini terbatas. Waktu yang diberikan oleh umatnya, oleh Allah kepada kita umatnya Nabi Muhammad ini hanya sekitar 60, 70, maksimal mungkin 80. Sebagaimana Nabi menyatakan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu dalik. Umur umatku ini hanya sekitar 60, 70. Kalau toh ada yang lebih, itu jumlahnya sedikit, 73, 75, 71, 79. Yang 80 ini sudah langka. Umumnya seperti itu. Itu waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sementara emas, perak atau kekayaan apapun, begitu kita mati kita tinggalkan. Bahkan sebagian karena tidak amanah diberikan harta, subhanallah, anaknya selalu bertengkar, apalagi setelah mendapatkan harta waris yang tidak ada keadilan di sana. Apa tidak tambah masalah nanti di akhirat? Padahal kita tahu masalah harta ini pertanyaannya 2, tidak seperti yang lain, Pak. Ketika Allah menanyakan an umrih, umurmu kamu habiskan untuk apa? Amal yang kamu kerjakan ini lillahi ta'ala apa enggak? Tapi begitu masalah harta, min aina tasabah wa fima anfaqah, dari mana kamu dapatkan harta itu, kamu salurkan kemana? Karena itu kebanyakan yang bakal menjadi penghuni surga ini, kebanyakannya itu orang-orang miskin. Iya, orang kaya bukan tidak ada, banyak di antara para sahabat yang sudah disebut oleh Nabi. Abdurrahman bin Auf fil jannah, mulai dari Abu Bakar fil jannah, Umar, Uthman yang kaya raya fil jannah, Tolha bin Ubaidillah fil jannah. Ini orang-orang kaya. Tapi kebanyakan seseorang itu apabila diuji dengan kekayaan nggak lulus. Tapi bila diuji dengan kemiskinan, itu ternyata lebih mudah. Subhanallah. Apa itu sudah sunnatullah ya, atau mungkin karakter manusia ya. Begitu diuji dengan kekayaan, sudah. Sampai lihat coba. Ya saya tidak berani mengatakan si fulan. Tapi orang-orang yang mendapatkan jabatan ini, yang korupsi ini bukan orang miskin loh, Pak. Yang korupsi itu adalah orang-orang kaya. Walaupun hartanya sudah sebanyak itu, dia masih mau mengambil hak orang lain, bahkan menari-nari di atas penderitaan rakyat. Dan ini sudah disebutkan oleh Nabi, "Lau anna libni Adam wadiyan min dahab ahabba an yakuna wadiyani wa la yamla afahu illa turab wa yatubu Allahu ala man taba." Seandainya anak Adam itu punya selembah emas, apa cukup? Dia pasti kurang, menginginkan untuk mendapatkan 2 lembah emas. Padahal tidak menutupi kerakusannya kepada dunia kecuali mati. Tapi Allah masih memberi tobat kepada orang yang mau tobat. Itu kalau diberi amanat berupa harta, tidak mampu. Karena itu waktu yang singkat ini, monggo manfaatkan, Pak. Dan itu pun sudah disinyalir oleh Nabi, ternyata manusia ini banyak menghambur-hamburkan waktu. Sebagian sampai lihat, coba anak-anak muda kalau sudah nongkrong di kafe, itu mulai jam habis isya sampai menjelang subuh. Apa yang dibicarakan? Subhanallah. Apa kemudian ngomong soal agama? Tidak mungkin, Pak. Paling yang diomong soal dunia, soal perempuan, tidak ada mana, guys.
soal senang di sini, ada ini di situ, seperti itu. Umumnya seperti itu. Karena itu mereka habis waktunya, dan itu sudah disinyalir oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni'matani mahbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal farah. Ada dua nikmat yang sering manusia terlalaikan, yaitu nikmatnya sehat, yang kedua nikmatnya waktu luang. Kadang orang duduk di pinggir jalan, pelongo, subhanallah. Kenapa dia digunakan untuk zikir pagi, zikir sore, baca Al-Quran, silaturahmi, atau banyak berdoa? Ini kan banyak mereka mengabaikan waktu-waktu kosong. Karena itu seorang ulama besar, kalau melihat pemuda-pemuda itu menghamburkan waktu, dia mengatakan, seandainya aku boleh membeli waktunya anak-anak muda, tak tuku ambil. Walaupun dengan Innovaribon istilahnya, tak beli sama saya. Eman waktunya habis seperti itu. Padahal setelah manusia mati harus menunggu beribu-ribu tahun. Di alam mahsyar saja berapa tahun coba. Di alam kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? Saya sekitar 1500 tahun. Apalagi sebelum Nabi ada Nabi Isa, apalagi Nabi Nuh alaihissalam, berapa ratus ribu tahun mereka ada di kuburan masing-masing. Waktu kita di dunia sebentar, eman. Dan waktu ini yang menentukan kita bisa sukses atau bisa celaka. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita semua. Itu bisa dilihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nabi menyatakan, badiru bil a'mali sab'an, hal tandiruna illa faqran munsiyan au ghinan mudghiyan au maradan mufsidan au haraman mufannidan au mautan mujhizan au dajjal fasarru khaibin yuntadar au sa'ah fasa'atu adha wa amarru. Nabi menyatakan, cepat-cepat kamu beramal soleh, jangan ditunda-tunda lagi. Umur kita ini semakin lama bukan semakin tambah, Pak. Semakin berkurang. Karena itu enggak benar kalau ada orang mengatakan everybody itu goblok sekali. Umurnya tambah kurang kok tambah panjang umurnya, keliru sih. Sebetulnya pendek umur itu yang benar. Kan kurang gitu. Tapi itulah kegoblokan dan kebodohan manusia seperti itu. Maka Nabi menyatakan, cepat-cepat kamu beramal soleh sebelum datangnya 7 perkara. Yang pertama, hal tandiruna illa faqran munsiyan. Apa yang kamu tunggu selain kemiskinan yang membuat orang lupa? Jadi manusia ini akan mengalami 7 fase, 7 pergiliran, Pak. Siapapun orangnya. Pertama, apa yang kamu tunggu selain kemiskinan yang membuat kamu lupa? Begitu seseorang diuji dengan kemiskinan, sampean bisa lihat sendiri, sebagian tidak sholat, sebagian kalau ditanya apa sampean, waduh repot tapi saya ikut, nyambut gawe penting, seperti itu. Bahkan pernah kami menegur supir lin, Pak. Iki nun saya, Pak, sampean kalau sholat gimana? Wah, wis kok sak beri wis ya. Karena ya apa iki? Harus ngejar setoran dan lain sebagainya. Seperti itu. Bahkan beberapa tahun yang lalu saya mengisi di bis Akas ya. Waktu itu masih ada Pak Tengok, meninggal sudah. Yang punya bis Akas 1, 2, 3. Saya masih ingat ya. Itu mengumpulkan supir-supir tok. Saya tidak bicara banyak kecuali masalah sholat sudah. Karena namanya supir tidak semua ya. Kami tidak menuduh.
Ini kebanyakan menyia-nyiakan sholat. Saya ini pernah berangkat ke mana waktu itu? Kalau tidak salah ke Comal. Comal ini Jawa Tengah, sudah mendekati Jakarta. Karena malam ya, itu sampai mendekati subuh saya sudah mulai gelisah di bis ini. Tuh ya apa kira? Sholat subuhnya yang kita khawatir. Sementara yang naik bis ini banyak sekali. Begitu sudah subuh, saya langsung bukan menegur, saya minta tolong kepada sopirnya. Pak supir nuwun sewu, gimana kalau parkir dulu, ini waktunya sholat subuh. Tak pikir enggak mau Pak. Ternyata mau supir, langsung enggak pakai bicara banyak Pak. Seret langsung parkir. Kita keluar, ada beberapa orang mengikuti saya, sama tidak kenalnya, tidak ada yang kenal orang-orangnya. Sopirnya tidak sholat. Tidak, artinya seperti itu. Begitu selesai sholat, berangkat lagi. Hanya beberapa orang. Subhanallah. Coba, apa yang kita tunggu selain kemiskinan? Begitu seseorang ini disibukkan oleh perkara dunia yang harus ditunaikan ya. Kewajiban cari nafkah, ini kan kewajiban. Tapi kadang-kadang melalaikan kewajiban yang lain, terutama masalah sholat. Jangankan terus-terusan Mbak, sekali, dua kali, apabila sampai 3 kali dia meninggalkan sholat Jum'ah, ditutup nanti hatinya. Bahkan di dalam satu hadis Nabi menyatakan, man fatathu sholatul asr faka'annama wutira ahlu wa mal. Barang siapa yang meluputkan diri dari sholat asar, keluar dari waktunya, dosanya sama dengan keluarga dan hartanya dirampas. Ayo coba. Kadang-kadang sebagian menyia-nyiakan, disebabkan karena sibuk ini sibuk, padahal orangnya melarat. Apa yang kamu tunggu selain kemiskinan yang membuat kamu lalai? Kadang-kadang orang itu kalau miskin kan, tidak semua orang mampu diuji. Sebagian kadang jual narkoba karena miskin, tidak mampu. Malah yang ngeri lagi, ada seorang ibu menjual anak gadisnya. Na'udzubillah. Kok sampai seperti itu? Karena itu benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, kadal faqr ayyakuna kufra. Hampir-hampir kemiskinan ini membawa kepada kekufuran. Apabila tidak ada basic keimanan, pasti berbahaya. Atau imannya tipis, keilmuannya tidak ada, dia bakal menyia-nyiakan. Dia mengatakan, loh aku kan nyambut gawe. Iya, nyambut gawe wajib. Tapi di situ ada kewajiban-kewajiban yang lain. Sholat harus tepat waktu. Apabila ditinggalkan bermasalah nanti. Tidak cukup dengan itu, Nabi memberikan ancaman, Pak. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dikhawatirkan orang itu menjadi kafir secara terang-terangan. Apa tidak mengerikan? Sebagian orang menganggap itu enteng, itu biasa, padahal dosanya tak main-main. Kasihan ya, begitu mati bagaimana dia akan menghadap Allah? Ini yang pertama, ujian kemiskinan. Apa yang kamu tunggu selain kemiskinan yang membuat kamu jadi lalai? Jangankan zikir ya, jangankan sholat, kadang zikir sudah enggak. Karena apa? Waduh, aku sih repot, aku si nembel pen, si iki, masih jual kelerok, masih iki. Bukan tidak oleh nyambut gawe, malah harus wajib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, auhinan mudghiyan. Apa yang kamu tunggu selain kekayaan yang membuat kamu jadi sombong? Kemiskinan ujian, kekayaan juga ujian loh Pak. Bahkan Allah menyatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anak-anakmu itu jadi fitnah. Kebanyakan orang yang menentang kebenaran itu, tidak semua, tapi kebanyakan mereka yang punya kekuasaan, mereka yang punya harta berlebih. Seperti itu. Antum bisa lihat
bagaimana Fir'aun laknatullah alaih. Kurang kuat bagaimana dia menentukan semua orang takut kepada Fir'aun. Tidak ada yang berani karena kejamnya. Kemudian tentaranya itu ada di mana-mana. Fir'aun tidak main-main. Bahkan ketika Fir'aun diuji dengan kekayaan, apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan yang paling tinggi. Dia mengaku diri menjadi Tuhan. Sampai ada setan menjelma manusia. Setan itu kan bisa menjelma ini, menjelma binatang. Tapi sesuai dengan kehendak Allah ya. Pernah mengetuk pintu rumahnya Fir'aun. Begitu diketuk, apa kata Fir'aun? Siapa itu? Kata setan yang berupa makhluk ini, kalau kamu Tuhan pasti tahu siapa saya. Kata setannya seperti itu. Akhirnya setelah dibuka ini kaget, ini kok ada orang aneh ini, kok dia nyinggung saya. Dibuka, apa kata setan? Kamu atau aku yang paling jahat di muka bumi. Riwayatnya seperti itu. Ya bodoh jahat ya, satu Fir'aun, satu setan ya. Hanya setan ini punya umur yang sangat panjang. Fir'aun pun panjang sampai ratusan tahun. Dikabarkan Fir'aun ini kalau tidak salah 400 berapa tahun. Panjang sekali. Dan dia tidak gampang sakit, tidak gampang loro ya. Karena itu dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Kemudian siapa lagi yang tidak mampu ketika diuji dengan kekayaan? Qarun. Dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran namanya. Ketika Qarun ini dengan kekayaannya pernah dipamerkan di hadapan masyarakat, semua orang terperangah. Kekayaannya jangan tanya, kuncinya saja ya. Coba perhatikan, kuncinya saja ini tidak bisa dipikul oleh manusia. Kuncinya saja harus binatang yang mengikut. Kuncinya, bayangkan bagaimana dalamnya isi tempat pendaharan Qarun luar biasa. Maka di situ ada dua makhluk, satu makhluk jelek, satu makhluk baik. Yang jelek mengatakan, aduh hebat kamu Qarun, dari mana kekayaannya? Qarun mengatakan, innama utitu ala ilmin inti. Aku ini diberi kekayaan karena saya orang ahli ekonomi, saya orang hebat, memang pantas. Tapi sebagian orang-orang baik mengatakan bahaya Qarun. Ini yang bakal celaka nanti. Ternyata benar, Qarun ditenggelamkan di tanah. Sehingga sampai sekarang kalau ada orang nemu Guci, oh ini harta karun. Tapi begitu diuji dengan kekayaan, tidak mampu. Apa yang kamu tunggu selain kekayaan yang membuat kamu sombong? Itulah manusia. Diuji dengan kemiskinan, dia lalai. Diuji dengan kekayaan, dia menyombongkan diri. Kemudian apalagi? Au maradun mufsidan. Apa yang kamu tunggu selain penyakit yang membuat kamu lemah nanti? Hidup ini kan ujian. Tidak ada yang tidak diuji. Tidak ada di antara kita ini yang tidak pernah sakit dalam hidup ini. Iya. Rasulullah itu sakit cuma 2 kali ya. Sakit sebagai persyaratan dia manusia, harus sakit. Dan yang kedua, sakit ketika diambang kematiannya. Adapun sakit-sakit biasa ini ringan. Tapi kita, masyarakat umumnya, itu sakit terus-terusan. Ono sing langganan tiap bulan harus masuk rumah sakit. Ada yang tahunan, setiap tahun mesti lorong. Seperti itu. Apa yang kamu tunggu selain penyakit yang membuat kamu jadi lemah dalam kehidupan ini? Dan itu ujian. Karena itu waktu kita sehat, monggo manfaatkan waktu untuk memperbanyak amal soleh sebagai bekal
menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita sakit baru ingat, aku aja kepingin nang masjid, kepingin saya mendengarkan majelis taklim, selesai sudah. Lah sampean waktu warase nang di keluyuran nang dia, loro kepingin nang masjid. Ya bagus masih ya. Untung ndak nang dukun. Tapi yang jelas, apa yang kamu tunggu selain sakit yang membuat kamu jadi lemah? Karena itu merupakan ujian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah di surah Al-Baqarah ayat 155. Antum nanti bisa baca. Walanabluwannakum bisay'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Pasti kata Allah, aku akan menguji kamu sekalian. Dengan apa? Rasa takut. Manusia ini tidak tahu murmur berani terus, tenang terus, enggak. Semua diuji, bergilir nanti. Ada rasa takut. Mungkin takut kalau anaknya terseret narkoba. Takut kalau gajinya dipotong. Takut kalau tidak diterima di satu perusahaan. Bisa juga. Takut. Takut kalau istrinya selingkuh. Takut kalau suaminya tidak setia. Al-Khawf. Kemudian apa? Al-Ju', kelaparan, yang sekarang sudah banyak melanda, dan itu merupakan teguran dari Allah, atau mungkin sebagian sudah azab ya. Numatti'uhum qalilan thumma nattarruhum ila adzabin khalid. Kami senangkan mereka itu sebentar, tapi setelah itu kami paksa untuk mendapatkan azab yang sangat pedih. Berapa hari yang lalu saya ke Gunung Semeru. Ya apa, Ustadz ini tak ajak ke Gunung Semeru untuk membagikan ini donasi dari Jakarta waktu itu. Oke, itu saya lihat sampai berbasmili. Kenapa? Sebagian rumah-rumah tenggelam, sebagian yang orangnya selamat tapi hartanya habis sama sekali. Allah karim. Ya, kita enak di Probolinggo, di Lumajang nyaman ya, walaupun cuaca ini mulai ekstrim, hujan terus ekonomi mulai sudah rada sulit sekali sekarang ini. Tapi kan ujian. Apa yang kamu tunggu selain apa? Selain apa Pak tadi? Apa? Au maridun fan kemis apa tadi? Coba kami anukan. Badiru bil a'mali sab'an hal tandiruna illa faqran munsiyan au hinan mudhiyan au maradan mufannidan. Kemudian au haraman mufannidan. Apa yang kamu tunggu selain tua yang membuat kamu tidak berdaya? Sampai lihat ya, untung kita ini berada di negeri tercinta dan kita memeluk Islam, memberikan didikan kepada anak-anak kita. Kalau kita sudah tua, begitu kita berbakti kepada kedua orang tua, anak kita akan berbakti kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita lihat di Eropa sana, tempatnya orang-orang kafir, mereka ini kalau pagi bukan bawa anaknya, bukan bawa cucunya. Apa yang dibawa? Anjing. Iya. Karena ibunya ditaruh di panti jompo sana, dibuang di sana. Karena mereka seperti itu, nanti dia gitu. Dianggap orang tuanya tidak bermanfaat, sudah tidak bisa menghasilkan, nyusahkan kan gitu. Gowo nang panti jompo. Kadang-kadang anaknya cuma ngepel, ya apa ini? Bapak loro ya. Iya wis urusan wis. Iki wis nemen rupane. Ojo sampai nyeluk aku kecuali bapak wis mati ya. Coba, karena mereka ini orang kafir. Lah kita kan enggak. Orang tua kita muliakan. Semakin tua kita semakin dianjurkan untuk perhatian kepada orang tua. Begitu kita perhatian kepada orang tua, anak-anak kita nanti akan berbakti kepada kita. Ada seorang datang kepada Rasulullah yang mengatakan, ya Rasulullah, gimana? Allah itu sekarang cinta apa benci kepada saya? Langsung Rasulullah mengatakan, gimana kedua orang tua? Kalau engkau bakti sama orang tuamu, Allah pun cinta kepadamu.
Tapi ingat, kalau engkau selalu menyakiti, mungkin karena tua dianggap emak itu ndak apa-apa, wis pokoke merumangan mau menengo cuk cerewet ae. Astagfirullah. Ibunya digitukan. Ini sesuai dengan satu hadis, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung dari ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua. Kita kembali ya, apa yang kita tunggu selain tua? Kita ini bukan tambah lama, bukan tambah kuat loh Pak. Tapi kita tambah lama, tambah tua, tambah melemah. Kita aja sudah terasa, walaupun saya ini orang yang mohon maaf, tidak ngajok no, Pak, gemar olahraga. Olahraga apa saja sudah saya lakukan. Renang, apalagi dulu waktu masih muda. Sudah tua ini tetap supaya kuat. Di samping itu kita jauhi kemaksiatan supaya Allah menjaga fisik kita. Apalagi orang tidak tahu olahraga, iki tidak tahu poso, aduh, apa yang bisa diharapkan? Durung tuwek wis remek, iya. Nah, berapa banyak orang yang masih tidak terlalu tua kena diabetes, kena iki. Ada apa kok sampai kayak gini? Ya itu tadi, apa yang kamu tunggu selain tua yang melemahkan segala sesuatu. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang selanjutnya, au mautan mujhizan. Apa yang kamu tunggu selain kematian? Kita hidup di dunia ini cepat atau lambat akan kembali kepada Allah. Dan kita sudah ngomong tadi bahwa umur kita tidak lama. Umur kita, apalagi mohon maaf, kalau orang-orang di Madinah, Pak, itu di zaman Nabi umur 40 tahun itu sudah akbalul akhirah, sudah menghadap pusat kepada akhirat. Umumnya seperti itu. Sementara kita enggak loh, Pak. Umur 40 sudah mulai bisa beli rumah sendiri, 50 sudah bisa beli mobil sendiri, tambah semangat untuk masalah dunia. Kualik ya. Untuk masalah akhirat engkau dhisik gampang wis. Subhanallah. Apa yang kamu tunggu selain kematian yang menghabisi segalanya? Au mautan mujhizan. Begitu mati selesai sudah. Yang ada cuma tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Cepat atau lambat kita ini bakal mati. Kalau itu sudah pasti ya. Cuman yang jadi masalah ini apa yang kita persiapkan ketika kita menghadap Allah. Kadang-kadang tidak ada persiapan, apalagi di zaman sekarang ya. Nabi mengatakan tanda kiamat diantaranya mautu fuja'ah, mati mendadak. Dan ini sudah terbukti. Ada di Lumajang, orangnya fisiknya jangan tanya, puisi, masih muda. Dia jualan herbal, bayangkan, jual kesehatan. Lari-lari, pop, mati, tak tahu ada apa. Kemudian ini kan cari kesehatan semua. Ketika mancal, ketika goes, ternyata dia harus minggir sebentar, mati di tempat itu. Bahkan yang ngeri di Probolinggo beberapa tahun yang lalu, ketika seorang ibu masih muda, tidak terlalu tua ya, menghadiri anaknya yang mau nikah di kampung Arab saya. Subhanallah. Anaknya sudah berangkat dulu karena memang diperlukan mau nikah. Ibunya menyusul dari belakang, sama bawa mobilnya. Begitu mau naik mobil, mati. Tidak ada apa-apa. Ada apanya? Lu kok baru mati? Ya ini tanda-tanda kiamat. Mautu fujuah. Karena itu orang yang pandai menurut Islam itu yang mana sih? Nabi menyatakan al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man adba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Orang pandai itu adalah orang yang sanggup menundukkan nafsunya, mempersiapkan bekal menghadapi mati sebelum mati. Sementara orang yang bodoh adalah orang yang mengumbar nafsunya, dia cuman angen-angen saja tanpa amal. Angen-angen aku aja nih kepingin nang masjid at-taqwa.
Kepingin mana buktinya? Aku aja kepingin ya sholat malam itu, tapi tidak ada realisasi, tidak ada bukti konkretnya. Kepingin angan-angan toh, kepingin aku bersedekah, terutama Jumat itu penting itu. Wis sampean lakoni durung sih. Selak mati loh. Cepat-cepat beramal. Apa yang kamu tunggu selain kematian yang menyudahi segalanya? Kemudian yang keenam, awid dajjal. Fasarru khaibin yuntador. Apa yang kamu tunggu selain dajjal, dan itu merupakan sejelek-jelek yang ditunggu. Tapi insya Allah kita ini tidak menemui dajjal, Pak ya, karena kita mati dulu sudah. Iya. Karena dajjal ini akan keluar di akhir zaman. Tapi kita disunnahkan ketika bersolawat kepada Nabi di tasahud akhir, maka kita disunnahkan membaca doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Kemudian ini, wa min fitnatil masihid dajjal. Minta tolong kepada Allah, karena fitnah dajjal ini mengerikan sekali ya. Dia ini dajjal ketika ditampilkan, dajjal cuma nduding ke atas, turun hujan. Tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, langsung pepohonan tumbuh subur. Dan dajjal bisa menghidupkan orang mati, itu pun dengan izin Allah. Ini ujian, dan ujian yang cukup berat. Yang paling banyak menjadi pengikut dajjal ini siapa? Mohon maaf ini, perempuan, Pak. Betul, perempuan. Tidak mampu. Dia melihat kesaktian dajjal, ini bener paling Tuhan ini. Maka kita disunnahkan membaca doa di tasahud akhir. Dan dajjal ini bisa dibaca ketika dia datang, itu di kepalanya itu ada tulisan kafaro. Orang mukmin yang walaupun tidak terlalu kuat imannya, tapi dia lumayan lah, sholat 5 waktu, ada perhatian kepada zakat dan lain sebagainya, itu kelihatan di dahi dajjal itu ada tulisan kafaro yang artinya kafir. Jadi ini bukan Tuhan, ini dajjal yang diceritakan oleh Nabi ketika di dunia. Apa yang kamu tunggu selain dajjal? Dan itu merupakan sejelek-jelek yang ditunggu. Nah, kemudian yang terakhir, awis sa'ah fasa'atu adha wa amaru. Apa yang kamu tunggu selain kiamat? Dan kiamat ini merupakan adha wa amaru, yang paling dahsyat, bahkan yang paling pahit. Semoga kita tidak menemui ya hari kiamat ini, mengerikan sekali. Karena sejelek-jelek manusia ini kalau mati nemoni hari kiamat. Kenapa? Karena sudah tidak perlu alam itu diperpanjang oleh Allah. Wis rusak kabeh, ya sudah. Akhirnya terjadi kiamat. Dan kiamat ini menentukan seseorang bisa selamat atau bisa celaka. Apa yang kamu tunggu? Dan ini merupakan yang paling dahsyat. Wa amaru, dan paling pahit. Sampai lihat ketika terjadi banjir atau mungkin tsunami di Aceh. Itu koyok ngono, Pak, mengerikan. Tahun berapa itu? 2000 berapa? Itu sekitar 500.000 manusia yang mati seketika. Sekarang ini juga masih banyak orang-orang yang terkubur seperti itu. Itu padahal cuplikan saja. Danio kiamat ini. Kalau kiamat ini seluruh tatanan hancur lebur, rata dengan tanah. Tidak ada satupun manusia yang bisa selamat. Orang yang kuat, tidak ada istilahnya, itu melebu di bengker apa, yang ada di dalam tanah, tetap akan digulung oleh Allah dan semua bakal mati. Sampai Allah mengatakan, Ainal Malik, mana raja-raja dunia?
Allah marah ya ketika hari kiamat. Ainal malik? Di mana raja-raja dunia? Semua, tidak ada yang jawab. Kenapa? Semuanya mati. Dan perlu diketahui ketika di ambang kiamat ini tinggal beberapa makhluk Allah yang paling sempurna, ya paling kuat. Siapa? Ada malaikat Jibril alaihissalam, ada malaikat maut, ada malaikat Mikail, kemudian di situ masih ada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan kepada malakul maut, cabut itu Mikail, cabut. Cabut itu Jibril, cabut. Kemudian Allah mengatakan, cabut dirimu. Itu lengkingannya, karena dia memang pencabutnya, malakul maut dimatikan juga. Kemudian Allah mengatakan, ainal malik, ainal muluk, mana raja-raja dunia? Semua sudah selesai. Apa yang kita tunggu? Ini 7 perkara yang harus kita perhatikan ya, agar hidup yang kita jalani ini terbimbing dengan agama supaya selamat dunia, selamat akhirat. Demikian, azan dulu. Mungkin ada yang mau bertanya sambil menunggu iqamah. Iqamah langsung kita sholat. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Ya, enggak. Pak Bambang. Ini Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz ya. Kalau orang tua mengajak untuk merayakan Isra Mi'raj yang isinya di dalamnya selawatan bersama pakai hadrah, terus apakah kita juga ikut? Kenapa? Karena kalau kita tidak ikut kan bisa mengecewakan hati orang tua Ustaz. Sedangkan adab untuk kedua orang tua kan tidak boleh menggores hatinya Ustaz. Gimana menyikapi ini Ustaz? Ya, bagus sekali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ingat ya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini harus diutamakan ketimbang ketaatan kepada siapa. La ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat seseorang di dalam bermaksiat kepada Allah. Adapun cara-cara yang seperti yang kita lihat sekarang ini, banyak penyimpangan di situ. Apakah, coba saya numpang tanya kepada bapak-bapak ya, apakah Nabi pernah melakukan seperti itu? Peringatan ini, peringatan itu. Ini gayanya orang-orang non-Islam, Pak. Sampai peringatan kematian hari ini. Bukan dari Islam. Apakah terus kita ngikuti? Ya enggak. Dan itu sudah disinyalir oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in law dakhalu juhra dabbin lataba'tumuhum. Kamu, kata Nabi, akan mengikuti jejaknya orang-orang sebelum kamu, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa, sampai mereka masuk ke lubang biawak pun kamu umat Islam mengikuti dari belakang. Seperti perayaan-perayaan yang kita lihat di zaman sekarang, sampai mereka masuk ke lubang biawak pun kamu ikut. Sahabat ini sampai heran, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, apakah kita mau mengikuti Yahudi dan Nasrani? Apa kata Nabi? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi kembali lagi, caranya itu mudah, kita harus mensiasati ya kalau dengan orang tua ini. Tapi bukan berarti kita mengikuti arus umum, tidak boleh. Misalnya mengikuti mohon maaf ya, jingkrak-jingkrak dengan bersolawat yang katanya itu adalah ajaran agama, padahal bukan dari ajaran agama. Apa terus kita ngikut? Ya enggak sih. Tapi yang caranya tidak boleh durhaka, tidak boleh menentang orang tua dalam arti ya apa? Enggak. Ini Bu, itu perlu diberitahu. Ini bukan dari ajaran agama. Yang dari ajaran agama seperti ini. Ya pelan-pelan memang. Walaupun ibu kita nyentak, tidak boleh kita balas nyentaknya. Tapi kita tetap tidak boleh. Kenapa? Ini
hadisnya, la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Taat kepada siapa? Termasuk taat kepada orang tua di perbuatan maksiat tidak boleh. Tapi yang penting caranya. Begitu saya kira. Ada lagi mungkin? Kalau misalkan untuk supaya terhindar dari fitnah Dajjal tuh gimana Ustaz? Ada yang hadis menyatakan tuh 10 awal Al-Kahfi itu untuk menghindar dari fitnah Dajjal dan 10 akhir Al-Kahfi. Nah itu. Lalu misalkan kita hidup di zaman Al-Masih ini, nauzubillah. Apabila terjadi seperti itu, kapan waktu kita membacakan ayat itu? Apabila kita sudah hafal gitu Ustaz. Kan jelas begini ya. Hadis-hadis itu sahih. Man hafadha asra min awali suratil kahfi usima minat dajjal atau kama qala Rasulullah. Barang siapa yang menghafal 10 surat di awal surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10, Allah akan menjaga orang itu dari fitnah dajjal. Hafal loh ya, bukan membaca saja, berarti harus hafal. Atau 10 terakhir. Ini hadis-hadisnya kuat semua. Dianjurkan untuk menghafal surat Kahfi. Hafal enggak Pak? Ya sebagian mungkin hafal, sebagian enggak hafal ya. Nah, betul itu. Kita pokoknya itu suruhan Nabi, ya kita membaca, kita menghafal, sudah. Kapan itu Dajjal mau datang, mau enggak datang, kita mati dulu, kita sudah melaksanakan perintah Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita tidak terfitnah Dajjal, baca doa di tasyahud akhir sebagaimana yang kami sampaikan tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam sampai wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, sebagaimana yang kita praktekkan seperti itu. Habis sudah waktunya insyaallah. Nanti kita sambung di 2 minggu ke depan insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.